Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan masuk di pertemuan keempat untuk proses bisnis berbasis TI ya. Tentunya di pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait proses dari bisnis, bagaimana kita menganalisa satu proses dari suatu bisnis dengan menerapkan IT tentunya. Nah, kemudian untuk pembahasan kali ini meliputi definisi dan tahapan atau siklus dalam melakukan analisis dan desain proses bisnis. Kemudian diantaranya seperti pengertiannya, kemudian ada definisi proses bisnis, tahapan siklus dan analisis dari bisnis itu sendiri, kemudian ada macam-macam proses bisnis dan pengelolaan proses bisnis. Nah, untuk lebih detailnya silakan disimak. Untuk memahami proses bisnis, tentunya kita perlu mengetahui dulu fungsi ataupun artian dari proses bisnis sendiri, di mana proses bisnis adalah instrumen kunci bagi orang yang mengorganisir aktivitas bisnis dan meningkatkan pemahaman dari hubungan timbal balik dari pemilik bisnis dengan konsumennya. Nah, jadi untuk manajemen proses bisnis tentunya akan menghasilkan satu produk maupun kegiatan atau jasa tertentu yang dilakukan berdasarkan tujuan perusahaan yang sudah disepakati bersama. Proses bisnis memiliki beberapa definisi lainnya ya. Yang pertama di sini sebagai satu proses bisnis dari satu set aktivitas yang dilakukan atau dikoordinasi di dalam suatu lingkungan teknis dan organisatoris. Aktivitas ini secara bersama-sama mewujudkan suatu tujuan bisnis dan masing-masing proses bisnis ditetapkan oleh organisasi tunggal, tetapi mungkin saling berhubungan dengan proses bisnis yang melakukan kerjasama dengan organisasi lainnya. Untuk definisi yang kedua, manajemen proses bisnis meliputi konsep, metode, dan juga teknik untuk mendukung desain administrasi, konfigurasi, pengundangan, dan analisa dari proses bisnis. Kemudian proses bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu sistem manajemen proses bisnis yang bersifat perangkat lunak umum dari sistem yang dikemudikan oleh penyajian proses tegas atau eksplisit untuk mengkoordinasi pengundangan atau peraturan dari proses bisnis sendiri. Dan di definisi keempat dapat sebagai model proses bisnis yang menjadi satu set dengan aktivitas serta batasan pelaksanaan antar pelaku bisnis, di mana suatu kejadian proses bisnis nantinya menghadirkan suatu kasus kuat dalam bisnis secara operasional dari suatu perusahaan atau organisasi yang terdiri dari kejadian yang meliputi aktivitas bisnis. Masing-masing model proses bisnis bertindak sebagai suatu cetak biru untuk seperangkat kejadian proses bisnis, dan masing-masing model aktivitas bertindak sebagai suatu cetak biru untuk satu set kejadian aktivitas bisnis. Kemudian tentunya kita perlu mengetahui alasan utama mengapa kita perlu mengadakan analisa dan desain dari proses bisnis. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada literatur yang disampaikan oleh Paul Harman, di mana alasan utamanya yang pertama adalah krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini akan diperbaiki dengan adanya analisa untuk mencapai efisiensi sehingga dapat menghemat nantinya kos dalam melakukan proses bisnis. Kemudian yang kedua yaitu era ekspansi, di mana pada era ekspansi tentunya terlalu banyak adanya competitive advantage, yang mana keunggulan bersaing ini menjadi satu kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya pada industri atau pasar yang sama. Jadi adanya daya saing yang semakin tinggi di era sekarang.
Kemudian adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat meliputi internet, cloud computing, dan lain-lain yang bisa diterapkan dalam mengembangkan dan juga menganalisa dari proses bisnis yang dilakukan. Selanjutnya di sini ada 4 tahap dalam analisis dan desain proses bisnis yang harus dilakukan sebagai tahapan atau siklus dalam analisis dan desain proses bisnis. Yang pertama diantaranya analisis dan desain, kemudian konfigurasi, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, kita akan bahas satu persatu dari analisis dan desain. Untuk analisis dan desain atau perancangan meliputi identifikasi bisnis dari proses dan pemodelan bisnis analisis yang meliputi validasi, simulasi, dan juga verifikasi. Nah, untuk tahap ini dapat dilakukan survei terhadap proses bisnis dari lingkungan organisasi dan juga lingkungan teknis. Jadi bisa dari dalam maupun saat berada di pasarannya seperti apa dilakukan proses surveinya. Nah, berdasarkan hasil survei nantinya, bisnis proses identifikasi kemudian ditelaah dan divalidasi untuk diperoleh gambaran dari bisnis proses modelnya. Di poin kedua pada tahapan atau siklus analisa desain dan proses bisnis, terdapat konfigurasi yang meliputi dari seleksi sistem, implementasi, tes, dan juga deployment. Nah, untuk yang perlu diperhatikan dalam tahap ini terdapat 2 poin, yaitu sebelum digunakan pada sistem, perlu dites apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum, gitu ya. Kemudian yang kedua ada pelatihan personil dari migrasi aplikasi jika diperlukan. Jadi pada tahapan konfigurasi ini semua kembali lagi terkait dengan sistem dan implementasi dari sistem yang sudah dibuat, seperti itu. Serta pada poin ketiga, kita akan berfokus pada tahapan pelaksanaan, di mana tahapan pelaksanaan ini meliputi dari sisi operasionalnya si bisnis tersebut, kemudian monitoring dari berjalannya bisnis, dan juga yang terakhir adalah maintenance-nya akan seperti apa. Nah, sebenarnya pada tahap ini ujian sebenarnya dari sistem itu yang benar-benar diuji dalam aktivitas sehari-harinya, apakah benar si sistem ini nantinya yang dibangun telah dapat dijalankan atau telah dapat menjalankan bisnis proses dengan baik. Nah, sehingga dapat mencapai tujuan si perusahaan. Kemudian dalam tahap ini juga dihasilkan dari log informasi proses yang telah dijalankan sebagai dasar evaluasi di tahap berikutnya. Siklus terakhir dalam analisis dan desain proses bisnis yaitu evaluasi, dan tentunya ini tidak kalah pentingnya, yang meliputi dari penggalian proses dan monitoring dari aktivitas bisnis. Nah, jadi kalau sebelumnya pada siklus pelaksanaan kita sudah mendapatkan log informasi tersebut yang nantinya akan dihasilkan dievaluasi kembali menggunakan teknik monitoring aktivitas bisnis dan penggalian proses. Nah, gunanya dari teknik ini adalah mengidentifikasi model proses bisnis dan kecukupan dari lingkungan operasional, sehingga jika ada miss atau ada kekurangan dari monitoring aktivitas bisnis itu dapat diperbaiki. Tentunya pada siklus ini sifatnya akan berputar terus-menerus, sehingga setelah kita menemukan poin-poin di mana kita bisa lakukan improvement, kita akan melakukan perbaikan, lalu kembali dilakukan desain dan analisis konfigurasi dan implementasi. Nah, siklus ini akan dilakukan dengan interval waktu tertentu. Misalnya dilakukan secara per tahun ya, setiap 5 tahun atau tiap 10 tahun, tergantung dari waktu yang telah disepakati bersama oleh suatu organisasi atau badan perusahaan.
Selanjutnya, setelah kita mengetahui beberapa siklus tersebut, untuk lebih mempertajam tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita baca bersama, kita perlu menjabarkan dalam beberapa langkah. Di antaranya yang level pertama ada namanya level enterprise. Di level ini dilakukan identifikasi strategi serta visi dan misi dari instansi. Biasanya bisa diperoleh melalui Renstra atau rencana strategis masing-masing organisasi. Nah, rencananya ini biasanya memiliki jangka waktu yang panjang, seperti tadi ya, 5 sampai 10 tahun tergantung dengan kesepakatan bersama. Nah, kemudian biasanya akan dijabarkan apa sih sebenarnya tujuan dari instansi tersebut, kemudian produk jasa yang dihasilkan apa ada kaitannya dengan pelayanan masyarakat, kemudian bagaimana cara pencapaiannya itu perlu diidentifikasi dari awal. Nah, kemudian di level enterprise juga terdapat identifikasi dari struktur organisasi dan tata laksana. Struktur organisasinya bisa diperoleh melalui institusi pemerintah berupa kementerian atau lembaga. Hasil akhirnya atau outputnya bisa berupa peraturan menteri atau peraturan presiden. Sedangkan yang kedua, institusi pemerintah yang berupa instansi daerah, sehingga outputnya yang dihasilkan bisa dengan peraturan daerah atau peraturan gubernur dan lain sebagainya. Kemudian pada langkah kedua terdapat poin bisnis proses level enterprise. Di level ini, levelnya akan lebih detail dibandingkan level enterprise. Nah, di mana dimulai dilakukan survei internal dari instansi untuk mengetahui proses bisnis yang terjadi di dalam instansi itu meliputi apa saja. Terus ada value chain apa aja yang dihasilkan dalam instansi. Biasanya meliputi identifikasi proses, aktivitas, dan data, kemudian juga dimulai proses redesign berdasarkan data-data yang ada. Misalnya seperti analisa SWOT yang diperoleh, kemudian gap analysis, dan lain sebagainya. Ada beberapa langkah-langkah yang khusus ya yang bisa digunakan dalam bisnis proses level enterprise. Penerapannya bisa dengan penentuan value chain atau nilai-nilai yang termuat dalam setiap tahapan organisasi, baik dari core maupun support, sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian juga terdapat pengembangan diagram organisasi yang meliputi dari diagram sistem itu sendiri dari suatu perusahaan. Kemudian juga bisa dengan mendefinisikan value chain dan mengidentifikasikan stakeholder yang tergabung pada perusahaan tersebut. Contoh-contoh dari value chain atau nilai-nilai dari perusahaan tadi kita akan bahas dengan 3 core bisnis. Di antaranya yang pertama membuat produk baru, memasarkan dan menjual produk, dan yang terakhir membuat dan mendeliver produk. Pada tahapan bisnis proses level enterprise, biasanya kita perlu juga melakukan identifikasi aktivitas dan prosedur-prosedur apa aja yang ada di dalam perusahaan, dan juga membuat model untuk menggambarkan aktivitas dari prosedur yang ada di dalamnya, termasuk dari divisi atau bagian yang mengerjakan atau biasa disebut sebagai exciting condition. Nah, biasanya dalam membuat model tersebut diperlukan hierarki dari penyusunan suatu model proses bisnis. Yang pertama bisa dengan organizational diagram, kedua business process diagram, yang ketiga sub process activity, dan yang keempat dapat dilakukan dengan analisis SWOT atau prosedur dari suatu aktivitas. Di sini analisis SWOT itu untuk mengidentifikasikan potensi ancaman dan juga peluang serta perbaikan jika terdapat kekurangan, dan juga bisa dengan gap analysis untuk mengetahui proses perbaikan yang akan dilakukan dengan cara mencapainya.
Pada tahapan ketiga, dalam langkah-langkah untuk mempertajam tahapan dari proses bisnis, selanjutnya kita akan mempelajari di poin implementation level, di mana dengan analisis SWOT yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita lakukan, serta gap analysis, bisa dilakukan usulan improvement yang dilakukan terhadap bisnis proses yang saat ini sedang berjalan. Misalnya, ada beberapa aktivitas dan prosedur yang bisa dihilangkan dan ada beberapa yang bisa diotomatisasikan dengan menerapkan proses IT. Misalnya, proses ordering otomatis via website, bisa dilakukan juga pembayaran via internet banking yang langsung terkoneksi dengan perusahaan maupun pengiriman barang, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa case atau contoh yang bisa kita pelajari bersama sebagai studi kasus di organisasi pemerintahan. Misalnya di sini dalam proses perizinan. Awalnya semua yang serba manual, kita nggak bisa memantau proses perizinannya sampai di mana, kemudian prosesnya seperti apa. Tapi dengan adanya IT, kita dapat submit persyaratannya via website, kemudian kita bisa langsung cek progres dari perizinan kita secara real time. Apakah itu sudah berjalan, sudah ditangani atau belum. Kemudian contoh lainnya, setelah kita ditentukan proses yang bisa diimprove, maka akan dibuat proses diagram baru untuk kemudian dibuat lagi detail aktivitas dan prosedurnya. Nah, kemudian baru disosialisasikan secara internal setelah dirasa bisa berjalan dengan lancar atau sudah dites atau sudah diuji gitu ya. Baru kemudian dilakukan sosialisasi eksternal pada para stakeholder. Nah, setelah itu, di tahapan dalam analisis dan desain proses bisnis ini akan terus berulang sesuai dengan siklusnya yang tadi sudah kita bahas. Jadi setelah dilakukan evaluasi, kita cek desain dan analisis, kemudian konfigurasinya dan implementasinya akan seperti apa. Dan itu akan terus-menerus berulang sampai jangka waktu tertentu tanpa pernah berhenti, sehingga kita bisa melihat prosesnya itu akan lebih efektif dan efisien jika terus-menerus atau secara continuous improvement. Ya, jadi masih mencangkup dari contoh di organisasi pemerintahan, di mana sifat dasar dan tujuan dari suatu organisasi adalah menciptakan suatu nilai. Nantinya organisasi yang menciptakan nilai dengan menyediakan barang atau jasa yang diinginkan oleh pelanggannya. Seperti contoh di sini kita ambil sampel satu produk yang namanya bread talk. Nah, atau roti-rotian yang biasa kita kenal ya, mungkin teman-teman biasa lihat, yang membuat makanan yang bergizi, sehat, dan punya karakteristik tersendiri. Jadi dia punya ciri khas dibandingkan dengan produk makanan atau roti-rotian sejenis. Di mana pada penerapannya ada dua hal atau dua poin yang perlu diperhatikan, yaitu dari sisi biaya atau cost-nya. Untuk menciptakan nilai yang diperlukan, biayanya dengan yang sesuai di pasaran. Jadi dia punya pasaran sendiri. Nah, contohnya untuk memproduksi makanan, pabrikan harus membayar berbagai macam sumber daya seperti bahan bakunya dan tenaga. Nah, itu perlu diperhatikan juga untuk pembagian dari setiap segmen yang perlu dikeluarkan atau yang perlu dialokasikan dari sisi biayanya. Kemudian juga ada dari sisi marginnya, yang merupakan selisih antara nilai dengan biaya. Nah, untuk konsep penciptaan nilai ini berlaku pada organisasi yang berorientasi pada profit dan organisasi non-profit. Tujuannya untuk memaksimalkan marginnya kalau dia yang merupakan organisasi berorientasi pada profit. Tapi untuk yang non-profit dilakukan untuk memaksimalkan barang dan jasa yang disediakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Masih dalam contoh di organisasi pemerintahan, di mana pada proses bisnis biasanya barang atau jasa yang tersedia telah melakukan atau telah melalui serangkaian proses bisnis.
Nah, jadi untuk proses bisnis di sini sebagai serangkaian aktivitas yang mengerjakan suatu tujuan bisnis. Apapun, baik barang, jasa yang sudah disediakan, setiap organisasi paling tidak memiliki 3 macam proses bisnis. Di antaranya ada acquisition atau payment process, di mana berhubungan dengan proses perolehan atau pembayaran. Kemudian yang kedua ada conversion process yang terdiri dari proses perubahan, dan yang ketiga yaitu sales atau collection process yang terdiri dari proses penjualan atau pengumpulan. Pada proses perolehan atau pembayaran bertujuan untuk mendapatkan atau memelihara dan membayar sumber daya yang diperlukan dari organisasi. Contohnya sumber daya atau SDM, pabrik, peralatan, dana, bahan baku, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga sumber daya yang diperoleh dari pihak luar seperti pemasok. Untuk sumber-sumber daya tersebut diperlukan untuk dapat menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan. Lain halnya dengan proses perubahan, biasanya tujuannya untuk mengubah sumber daya yang telah diperoleh menjadi barang atau jasa yang diperlukan dari sisi pelanggan. Di proses ini, bahan baku diubah menjadi barang jadi atau jasa, kemudian perubahannya sangat beraneka ragam tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi. Bisa menerapkan juga teknologi dan sumber daya yang digunakan, ataupun peraturan yang berlaku dari sisi pemerintahan, lingkungan, dan juga dari sisi customer atau pelanggan itu sendiri. Sehingga sangat sulit untuk menggambarkan suatu proses perubahan yang umum, karena pada dasarnya proses perubahan adalah serangkaian aktivitas yang mengubah barang atau jasa yang diperoleh menjadi barang atau jasa dari para pelanggan. Pada proses penjualan atau pengumpulan, biasanya dia memiliki tujuan menjual dan menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan, lalu mengumpulkan pembayarannya, sehingga disebut proses penjualan atau pengumpulan. Jadi barang atau jasa yang sudah jadi itu melalui proses perubahan, yaitu dijual kepada pelanggan yang akan ditukar dengan pembayaran. Biasanya dalam hal ini bentuknya uang gitu ya. Jadi ada serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengantarkan barang jasa kepada para pelanggan untuk mendapatkan pembayaran. Nah, biasanya merupakan cerminan dari proses bisnis atau perolehan pembayaran. Ketika suatu entitas memperoleh barang atau jasa serta membayarnya, sehingga ada entitas lain yang melakukan penjualan barang jasa serta pengumpulan pembayarannya.